apabila lalat jatuh dalam bejana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila lalat jatuh dalam bejana salah seorang kalian, hendaklah dia membenamkannya seluruhnya, kemudian membuangnya. Sesungguhnya pada salah satu dari kedua sayapnya terdapat penyakit, dan pada sayap lain terdapat obat penyembuh. Hadis riwayat Bukhari nomor 5782. Kalimat apabila lalat jatuh dinamakan jubab adalah karena banyak gerakannya. Abu Ya'la meriwayatkan dari Ibnu Umar yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, umur lalat adalah 40 malam. Semua lalat berada di neraka kecuali nahl lebah. Al-Jahiz berkata, keberadaannya di neraka bukan sebagai siksaan baginya, bahkan untuk menyiksa penghuni neraka. Al-Jauhari berkata, dikatakan tidak ada jenis burung yang menjilat kecuali lalat. Plato berkata, lalat adalah binatang yang sangat rakus, hingga ia melemparkan dirinya dalam segala sesuatu meskipun membinasakannya. Ia lahir dari kotoran. Ia tidak memiliki pelupuk mata karena wajahnya kecil. Adapun fungsi pelupuk mata adalah membersihkan mata. Oleh karena itu, lalat membersihkan matanya dengan kedua tangannya, sehingga ia terlihat senantiasa menyapu kedua matanya. Di antara keajaiban lalat adalah apabila kotorannya jatuh pada kain hitam, maka akan berwarna putih dan demikian sebaliknya. Umumnya, lalat berada di tempat yang kotor, bau, dan busuk, sebab awal penciptanya dari tempat-tempat seperti itu, dan di sana pula ia berkembang biak. Ia termasuk jenis binatang terbang yang paling banyak melakukan hubungan biologis, bahkan terkadang salah satunya menghabiskan harinya bersama betinanya. Dikisahkan bahwa sebagian khalifah bertanya kepada Imam Syafi'i, untuk apa diciptakan lalat? Dia menjawab, untuk menghinakan para raja. Konon saat itu juga lalat sedang terbang dan hinggap pada sang khalifah. Imam Syafi'i berkata, dia bertanya kepadaku, dan aku tidak memiliki jawabannya. Maka aku menyimpulkannya dari keadaan yang sedang berlangsung. Kalimat hendaklah dia membenamkan seluruhnya. Ini adalah perintah dalam konteks bimbingan untuk melawan penyakit dengan obatnya. Kalimat kemudian hendaklah dia membuangnya. Dalam riwayat Abdullah bin al-Mutsanna dari pamannya, bahwa dia menceritakan kepadanya, dia berkata, kami berada di samping Anas. Tiba-tiba lalat jatuh dalam bejana. Anas menggerakkan jarinya, lalu membenamkan lalat itu dalam bejana itu 3 kali, kemudian berkata, Bismillah. Lalu dia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk melakukan seperti itu. Kalimat sesungguhnya pada salah satu dari kedua sayapnya disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban dari Sa'id al-Makburi dari Abu Hurairah bahwa lalat melindungi dirinya dengan sayapnya yang mengandung penyakit. Namun saya tidak menemukan keterangan jelas tentang mana sayap lalat yang mengandung penyakit. Hanya saja, salah seorang ulama mengatakan dia telah mencermati perihal lalat dan ternyata selalu melindungi dirinya dengan sayapnya yang kiri. Maka diketahui sayap kananlah yang mengandung obat penyembuh. Kesesuaian tentang itu pun cukup jelas. Pada hadis Abu Sa'id di atas disebutkan bahwa lalat mendahulukan racun dan mengakhirkan obat penyembuh. Sebagian pakar pengobatan mengatakan lalat memiliki kekuatan beracun. Buktinya adalah bengkak yang timbul serta gatal-gatal yang terjadi akibat sengatannya. Racun ini menjadi senjatanya. Jika lalat jatuh ke tempat yang tidak disukainya, maka ia akan melindungi dirinya dengan senjatanya. Oleh karena itu, pembawa syariat memerintahkan agar melawan racun tersebut dengan zat yang telah Allah sediakan pada sayapnya yang lain sebagai obat penyembuh. Kedua zat itu pun saling berlawanan
sehingga mudaratnya dapat hilang dengan izin Allah.